oh saya memilih si A, oh saya memilih si B gitu. Mau setuju atau tidak, setiap calon yang maju di kontestasi ini adalah orang-orang hebat. Kalau bahasa normatifnya tidak ada istilahnya kebenaran yang mutlak dalam politik ini. Jadi kalau misalkan seseorang menganggap salah satu paslonnya paling benar, itu yang akan menuntut, akan mendorong sebuah pertikaian sebetulnya. Sebetulnya semua capres itu, kalau versi saya, itu memiliki kesalahan yang sama dan juga memiliki gagasan yang sama baiknya untuk memajukan Indonesia. Bisa mengartikan mah ada beberapa faktor gitu kan yang menyebabkan si pemuda itu. Apakah misalkan pemimpin yang sekarang atau yang sebelumnya tidak bisa mewakili dia, akhirnya dia kecewa, kemudian menyuarakan golput udah kieu-kieu keneh gitu kan. Memungkinkan juga masyarakat atau Gen Z ini golput karena kesal dan juga jengkel terhadap janji-janji politis, misalkan menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan pendidikan gratis dan lain-lainnya. Tapi itu tidak terjadi. Makanya tidak sesuai harapan dia. Makanya dilampiaskan dengan golongan putih. Karena ketika kita memilih gitu kan, membuka peluang kita menyimpan harapan terhadap siapa yang dipilih. Beda lagi kalau misalkan golput, kita menyimpan harapan terhadap siapa coba. Setidaknya ada harapan lah ya. Setidaknya ada secercah harapan meskipun sedikit lah. Gitu. Jadi tolong jangan golput ya. Siapapun pilihannya tetap jaga persatuan dan kedamaian gitu. Karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sangat mengerikan kan gitu. Ketika terjadi perbedaan dan perbedaan itu berlanjut meskipun pada dasarnya mereka yang bertarung di Pilpres udah akur-akur aja gitu kan. Pada akhirnya mah kan akur-akur saja gitu. Pertanyaan pertama Mang Pan. Kenapa anak muda harus berperan dalam konteks pemilu? Memang sepenting apa sih sebetulnya peran pemuda dalam pemilu, khususnya pemilu 2024 ya? Pertanyaan yang memang cocok buat pemilih pemula, buat generasi Z, generasi milenial, yang dimana anak muda ini komposisi yang menarik di struktur demografi negara kita. Yang pertama, kenapa anak muda harus berperan dalam politik ini? Saya ingin menarik dulu ke basic ilmu sosial, di mana ada yang disebut dengan John Politikon. Di sana itu pendapat dari Aristoteles yang menyebutkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Artinya kalau misalkan berbicara makhluk yang bermasyarakat itu tidak berdiri tunggal, yang dimana ada struktur sosial di sana, sehingga ada aturan yang menuntut, ada aturan yang terbentuk hasil dari kesepakatan. Tentunya aturan-aturan tersebut tidak keluar dari individu, melainkan kelompok gitu kan. Jika tidak ada aturan gimana gitu kan. Ya di sana proses-proses politik ya terjadi. Nah karena negara kita negara demokrasi, ya memunculkan seorang pemimpin itu melalui pemilu. Oke. Yang kedua itu ada, saya sedikit menyinggung bagaimana sistem politik di kita ini. Dimana teori sistem kita udah pada tahu lah, dimana ada input, proses, output, outcome sampai ke feedback. Ini upaya pemilu ini bagian dari input anak muda ataupun seluruh masyarakat Indonesia dalam politik, yang pada akhirnya nanti proses ini menunjukkan bagaimana berjalannya pemerintah, outputnya apa, kemudian output itu berupa kebijakan, bisa jadi seperti itu. Kemudian outcome itu apa yang dirasakannya. Jika dirasakan oleh masyarakat baik, ya feedbacknya juga baik berupa dukungan. Jika dirasakan masyarakat buruk, ya berupa protes mungkin. Seperti itu. Yang selanjutnya lebih spesifik ke pemilu 2024 ini, di mana kurang lebih masyarakat Indonesia ini tersusun dari generasi Z sebanyak 27,94%-an lah. Ya di Indonesia apa di Garut? Di Indonesia ini 27,94%-an, berarti 75 jutaan lah masyarakat ini generasi Z.
Nah, kemudian hasil dari DPT ini KPU menyebutkan kurang lebih 55% itu tersusun dari anak muda pemilih itu, dari generasi milenial dan generasi Z. Artinya kita bertanggung jawab lebih terhadap pemilu yang terjadi. Makanya kita harus berperan aktif. Kemudian kita berkewajiban menuntut nantinya terhadap siapapun yang terpilih bagaimana arah kebijakan yang menguntungkan anak muda ini. Karena memang jumlah seperti besar itu tidak, kalau bahasa saya menyebutkan jangan sampai menjadi komoditas politik saja yang dimanfaatkan hasil suaranya yang kemudian nanti diabaikan. Tidak hanya seperti itu, tapi mempunyai hak lebih dari itu. Artinya selain memberikan suara tapi harus ada follow up juga gitu. Betul, kita kawal bareng-bareng lah. Kita kawal bareng-bareng selaku anak muda. Selanjutnya yang terakhir berbicara bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Siap. Yang dimana digadang-gadang menurut beberapa survei atau penelitian Indonesia ini akan menuju puncak demografinya di rentan tahun 2035 atau 2045 lah. Nah, di sana fertilitas penduduk akan menunjukkan bahwa penduduk produktif mungkin Berada di rentan usia berapa? Rentan usia produktif itu sebetulnya sampai 64. Siap. Tapi lebih spesifik itu kalau bisa anak muda itu bisa rentan generasi Z dan milenial. Kalau misalkan undang-undang pemudaan itu menyebutkan ada di rentan 16 sampai 30-an. Nah, artinya dan juga ada beberapa problematik demografi di Indonesia ini. Contoh, Human Development Index Indonesia berada di 107 di antara 189 negara. Human Development Index yang di ASEAN Indonesia kelima. Nah, ini apalagi kalau ditarik ke Garut ya. Ini kalau misalkan HDI itu di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia. Nah, kalau di Garut itu kalau nggak salah 3 terendah ya mungkin. Nah, ini menunjukkan problematik demografi yang ada di negara kita, khususnya di Kabupaten Garut, yang dimana ini jika tanpa peran serta kebijakan hasil dari produk politik ini sulit untuk dirubah. Makanya kita selaku anak muda menghadapi masa depan kita sendiri perlu benar-benar interest lah terhadap politik tersebut. Mungkin itu. Artinya peran pemuda dalam pemilu, konteksnya pemilu 2024 ini sebegitu pentingnya gitu kan. Penting sekali. Karena kalau dari sisi persentase DPT saja anak muda itu lebih dari 50%. Betul, 50% lebih. Artinya keterlibatan pemuda dalam dalam pemilu ini tuh sangat penting dan memang bisa menentukan juga suaranya arah Indonesia ke depan akan seperti apa gitu. Nah, ini yang menjadi menarik itu ketika semua katakanlah semua kontestan dalam pemilu kali ini berada dengan wacana kita itu merangkul milenial, merangkul Gen Z atau anak muda. Tapi beberapa dari treatment yang dilaksanakannya itu tidak menyentuh. Sebetulnya kompleksitas anak muda ini jangan dijadikan sebuah hal yang negatif, tapi jadikan sebuah peluang gitu kan. Ketika anak muda ini posisinya sedikit kebingungan akan hal apa misalkan ya. Kemudian anak muda ini kompleks karena informasi yang didapat itu sangat banyak gitu kan, sangat deras, tidak bisa terbendung gitu kan. Ya jadikanlah peluang, jadikan sebuah peluang gitu kan. Nyambung ke Imang. Sebetulnya apa saja sih kriteria atau hal-hal yang harus dilihat oleh anak muda khususnya ketika menentukan pilihan? Apakah misalkan saya mencintai, saya ingin memilih paslon yang ganteng misalkan karena dia terkenal. Misalkan saya ingin memilih yang kerjanya jelas atau seperti apa gitu. Nah, ini yang menurut saya sulit juga mungkin. Dasar untuk menentukan pilihan itu ya. Pengalaman saya 2019 itu pengalaman karena saya pemilih pemula. Siap. Pertama kali saya melaksanakan pencoblosan atau vote 2019 itu di mana saya memilih seseorang itu karena hanya melihat fisiknya gitu kan. Tapi didalami oleh saya sampai saat ini ternyata itu sebuah warning.
Karena memilih pemimpin itu tidak hanya sebatas melihat bagaimana penampilannya, kemudian fisiknya. Lebih daripada itu berbicara terkait gagasan kan, gagasan. Nah, yang dihadirkan saat ini sebetulnya yang diinginkan harusnya anak muda itu memiliki standar. Ketika pemimpin itu adanya pertarungan gagasan yang dihadirkan. Nah, kan sekarang bergeser nih. Selain pertarungan gagasan, anak muda ini melihat adanya pertarungan algoritma nih di media-media gitu kan. Itu bagian dari strategi, tidak menjadi masalah. Hanya di soal itu adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan pada hakikatnya. Kalau misalkan saya tarik, saya sedikit ingat mungkin ada tulisan kawan saya itu menulis terkait dengan bagaimana Homo sapien dan Homo technologicus, kurang lebih seperti itu. Di sana menyebutkan dia mengutip salah satu buku dari Al-Attas yang berjudul Concept of Education in Islam kalau nggak salah seperti itu. Dalam bukunya, ancaman terbesar manusia modern atau persoalan terbesar manusia modern adalah tidak mampu menempatkan sesuatu pada hakikatnya atau loss of adab. Seperti itu. Nah, ini kan berbanding lurus dengan halnya kalau bisa berbicara Homo sapien. Kan manusia itu makhluk yang berpikir, intellecticus. Kemudian kita sekarang bergeser ke Homo technologicus, di mana manusia ini ada di ruang-ruang teknologi. Yang dimana kita ketahui pada pakaiannya teknologi ini sedikit melawan alamiah lah mungkin ketika ada artificial intelligence atau dan lain-lainnya. Nah, adanya hal tersebut menyebabkan adanya cognitive bias, di mana cognitive bias ini adanya pengkonsumsian informasi yang berlebihan sehingga berpotensi berkeliru terhadap tindakan. Nah, ini kan di media ini sangat penting artinya mungkin. Nah, selain tadi adanya pertarungan gagasan, tentunya dalam pemilu di era digitalisasi kali ini, literasi digital juga perlu. Seperti itu. Agar tidak adanya degradasi etik. Contohnya karena apa? Misalkan algoritma TikTok menyebutkan tidak ada yang sekarang ini kalau boleh saya katakan 3 calon menjual hal-hal yang mudah dicerna oleh masyarakat, khususnya anak muda. Tidak hanya sebatas berbicara bahwa capres A itu paling agamis. Kemudian capres B paling fleksibel. Kemudian capres C paling wong celik. Tidak hanya sebatas itu. Tapi kan harus ada rasionalitas yang terbangun ketika anak muda memilih beberapa capres tersebut. Itu tidak jadi masalah ketika misalkan strategi kampanyenya seperti itu. Cuman yang jadi masalah itu ketika termakan oleh informasi yang berlebihan seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya semua pendukung saya sendiri membedakan antara pendukung dan pemilih. Semua pendukung itu ketika mengeluarkan statement dukungan atau apapun itu sangat bertanggung jawab moral terhadap masyarakat, benar dan tidaknya. Bahkan sampai pada akhir setelah tanggal 14 ini. Gitu kan? Setelah tanggal 14 ini semua pendukung dari capres manapun memiliki beban moral atas benar atau tidaknya mengedukasi atau tidaknya sebuah informasi yang dikeluarkan tersebut. Mungkin itu. Artinya kalau ditarik lagi ke konteks sebelum itu saya tuh pernah diberikan sebuah ilmu oleh dosen. Dosen itu menyebut the post-truth theory, Bang. Nah, si dosen ini mengibaratkan kepada saya jadi manusia itu cenderung ada kalangan manusia yang ketika mencintai sesuatu itu tidak akan melihat lagi ke kiri dan ke kanan gitu. Baiknya buruknya pasti dicintai, buruknya pasti dibela gitu kan. Nah, konteks saya dalam pembahasan ini adalah anak muda itu sebisa mungkin tidak seperti itu gitu. Meskipun saya memilih si A, saya memilih si B gitu.
tapi tetap gitu harus open minded, harus membuka wawasan karena dia mau setuju atau tidak, setiap calon yang maju di kontestasi ini adalah orang-orang hebat. Tentunya memiliki kelebihan meskipun di sisi lain memiliki kekurangannya tersendiri gitu. Poinnya Bang Kim, ketika kita memilih seseorang itu dalam politik ini, kita anggap semuanya harus sepakat bahwasanya politik ini kalau bahasa normatifnya tidak ada istilahnya kebenaran yang mutlak dalam politik ini. Jadi kalau misalkan seseorang menganggap salah satu paslonnya paling benar, itu yang akan menuntut, akan mendorong sebuah pertikaian sebetulnya. Nah, sebetulnya semua capres itu kalau versi saya itu memiliki kesalahan yang sama dan juga memiliki gagasan yang sangat baiknya untuk memajukan Indonesia. Kayak gitu mungkin. Jadi kalau ditarik ke konteks pertanyaan tadi, apa sih sebetulnya yang menjadi dasar khususnya untuk kaula muda dalam menentukan pilihan versi Mang Elvan? Karena posisinya tadi saya jelaskan ini di dunia di era digitalisasi, yang utama itu literasi digitalnya dulu Mang Kim. Setidaknya kita membaca sampai selesai saja, gitu kan? Terkait visi misinya, betul, dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua, baru kita berbicara yang lain-lain, seperti bagaimana ini strategi kampanye dan lain-lainnya. Yang jelas, ketika kita memilih harus berlandaskan pada rasionalitas, mungkin itu. Oke, rasionalitas yang ditekankan gitu. Terus memang geloranya mulai terlihat ya di beberapa waktu ke belakang, mulai terpolarisasi lah gitu. Ada yang mendukung paslon 1, paslon 2 dan paslon 3 gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga gitu. Ada juga beberapa kalangan kaula muda yang bersuara di media sosial, mereka menyatakan urang mah golput weh gitu. Mungkin kalau saya bisa mengartikan mah ada beberapa faktor gitu kan yang menyebabkan si pemuda itu, apakah misalkan merasa tidak pemimpin yang sekarang atau yang sebelumnya tidak bisa mewakili dia, akhirnya dia kecewa kemudian menyuarakan golput udah kieu-kieu keneh gitu kan. Pandangan Mang Elvan seperti apa? Saya mungkin sedikit meminjam bahasanya. Ini sangat umum mungkin, sangat sering didengar mungkin oleh teman-teman sobat GU juga. Di mana ada bahasanya Bertolt Brecht, itu penyair Jerman yang menyebutkan buta terburuk adalah buta politik. Nah, kemudian dari Natsir juga menyebutkan bahwasanya kurang lebih seperti ini, saudara boleh tidak ikut serta dalam politik, tapi saudara tidak boleh buta politik karena akan terlindas oleh politik itu sendiri. Nah, artinya betapa pentingnya melek terhadap politik ini. Nah, poinnya teman-teman atau sobat GU mau beraktivitas seperti apa, kemudian mau dalam kondisi pekerjaan ataupun passion seperti apa, tetap saja harus sadar bahwa politik itu bagian dari yang mengatur kita. Kemudian saking interestnya gitu mungkin, ini buta politik ini kadang-kadang disamakan dengan golput. Gitu. Disamakan dengan golput padahal tidak juga gitu. Kan. Ada beberapa sudut pandang. Yang pertama betul tadi kata secara harfiah gimana buta politik dan golput? Ini kalau misalkan golput itu kan golput itu golongan yang memang golongan yang tidak menggunakan hak suaranya. Secara bahasa golput itu adalah singkatan dari golongan putih ya, golongan putih yang tidak menggunakan hak suaranya. Itu kalau disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, kalau misalkan versi kedua, golput ini bisa jadi hak suatu warga negara jika disandingkan dengan pasal 28 Undang-Undang 1945. Nah, betul juga adalah tadi Mang Hakim bahwasanya golput ini hubungan kausal efektual, sebab akibat, karena memang memungkinkan juga masyarakat atau Gen Z ini golput karena kesal dan juga jengkel terhadap janji-janji politis, misalkan menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan pendidikan gratis dan lain-lainnya.
tapi itu tidak terjadi. Makanya tidak sesuai harapan dia. Makanya dilampiaskan dengan golongan putih. Nah, bedanya dengan buta politik itu sama sekali tidak tahu ini pilihannya saya mau golput apakah mau memilih. Nah, tapi sobat GU, kenapa disebutkan bahwa golongan putih itu tidak boleh, katakan seperti itu, dan juga kita laksanakan saja pilihan saja, kita kan pilihannya pilih aja gitu kan. Nah, karena ketika kita memilih gitu kan, membuka peluang kita menyimpan harapan terhadap siapa yang dipilih. Beda lagi kalau misalkan golput, kita menyimpan harapan terhadap siapa coba. Setidaknya ada harapan lah ya. Setidaknya ada secercah harapan meskipun sedikit lah. Gitu. Jadi tolong jangan golput ya. Karena kan ketika dilihat dari secara teknis juga suara pemuda teh 55% kan di Garut oke kan. Ayeuna ketika misalkan kita sebagai pemuda tidak menentukan arahnya gitu. Ya berarti kita harus mengikuti mereka yang menentukan arahnya gitu. Ya, betul. Nomor 4 pertanyaan menarik, Mang. Siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024? Dalam artian sebetulnya pemenang Pilpres itu yang seperti apa gitu. Secara teknis ya, secara aturan gitu. Ya, sederhananya pemenang Pilpres itu yang melebihi dari 50 plus 1. Siap. 50 plus 1 suara berarti ya. 50 plus 1 suara, di mana posisi tersebut sekarang 3 paslon. Yep. Dan ketika tidak memenuhi plus 1 suara itu akan berlanjut ke putaran kedua. Oke. Seperti itu. Jadi kita analogikan, kita rincikan secara sederhana. Misalkan ketika dalam satu negara ada 100 orang. Oke. Yang disebut 50% itu adalah 50 orang gitu kan. Betul. 50 orang pemilih. Dalam aturannya pemenang pemilu itu adalah mereka yang bisa memenangkan 50% plus 1 suara. Betul, gitu. Berarti 51 kalau gitu kan. 51 gitu kan, 51 atau lebih gitu. Ya, betul. Nah, berarti nyambung ke pertanyaan berikutnya. Yang disebut pemenang dalam pemilu itu adalah yang itu kan, yang 50% plus 1. Nah, ketika dalam konteks Pilpres 2024 suaranya teh misalkan 1, 2, 3 tidak ada yang mencapai 50+1. Pemilu teh akan seperti apa Pilpres itu? Berlanjutlah ke putaran kedua gitu. Nah, itu seperti apa putaran kedua? Ada bahasan terkait dengan putaran kedua ya, sobat GU. Di mana itu terjadi ketika itu sebuah metode ketika pemilu tidak mencapai 50, tidak ada calon yang mencapai 50% atau lebih suara dalam pemilu 2024. Nah, majulah putaran kedua yang dimana tenggat waktunya ditentukan juga oleh KPU. Kemudian nanti perubahan, kalau ada di sini perubahan koalisi bisa terjadi, gitu kan? Itu juga bisa dinamis. Kemudian yang penting ketika dua putaran ini yang memenangkan adalah yang 50% lagi suara, tapi tidak hanya 50% atau lebih. Tapi syaratnya itu ada 38 provinsi kan di kita. Setengah plus 1. Siap. Artinya kalau misalnya 38 setengahnya 19 plus 1 berarti 20 provinsi. Siap. Dan minimal per provinsi itu memenangkan 20% suara. Ya seperti itu mungkin. Terakhir Mang, Garut ini menurut saya jadi battleground. Betul. Bukan hanya soal paslon 1 dan 2 tapi juga 3. Pertama, kita tahu di 2014 dan 2019 Prabowo Subianto siapapun pasangannya menang mutlak di Garut gitu kan, dengan pesaingnya. Tapi di sisi lain saya mengutip pernyataan Anies Baswedan ketika berkampanye di Garut. Garut itu selalu ada di poros perubahan gitu. Poros perubahan di 2014 dan 2019 adalah paslonnya Pak Prabowo gitu, ada di kubunya Pak Prabowo. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa mengesampingkan data 03 gitu. Iya, betul. Pasangannya Pak Ganjar dan betul. Pak Mahfud. Karena beberapa partai yang ada di belakangnya misalkan P3. Garut itu lumbung suaranya P3 gitu kan. Menurut Mang Elvan situasinya di Garut akan seperti apa gitu? Kondisi kalau gak salah itu sedikit flashback mungkin.
kondisi partai pemenang pemilu kurang lebih seperti ini. Kalau di Garut itu yang pertama itu Gerindra kalau nggak salah. Yang kedua itu PAN kalau nggak salah. 2019 itu. Golkar pertama. Oh, Golkar berarti Golkar ya. pertama. Nah itu menunjukkan bahwasanya salah satu faktor yang menunjukkan bahwasanya sangat tidak terbacanya kondisi Kabupaten Garut. Kondisi bupati yang menang Gerindra. Siap. Ketua DPR-nya Golkar. Siap. Pilpres 2019 itu Pak Prabowo yang menang. 2019 sorry. Pak Jokowi. Di Garut. Di Garut itu dulu Pak Prabowo yang menang. Nah, posisinya faktor lain menunjukkan bahwa Garut ini tidak mudah terbaca yaitu ataupun misalkan dikatakan barometer Jawa Barat juga bisa jadi karena setiap pemilu juga ada yang viral di Garut. Betul. Contoh kalau misalkan saya sebutkan itu kemarin ada Satpol PP yang viral itu nasional. Kemudian ada cara yang kampanye juga yang viral itu juga viral secara nasional. Nah, itu menunjukkan bahwa Garut itu sebagai salah satu barometer di Jawa Barat. Nah, saya menyimpulkan dari pertanyaan tadi betapa tidak terbacanya kondisi Kabupaten Garut. Nah, betul tadi karena dalam pemilu ini bakal terbentuk dua poros. Satu poros perubahan yang kondisinya di Garut seperti itu terus, kemudian poros yang mempertahankan status quo. Nah, poros perubahan, kenapa saya tidak menyebutkan tidak terbaca? Poros perubahan itu ada pada kondisi Pak Anies, gitu kan? Yang dimana kultur Garut terkait politik ya seperti itu terkait capres. Kedua, poros yang mempertahankan status quo itu ada di posisi Pak Prabowo. Dan juga kurang lebih Pak Ganjar ini seperti itu. Nah, itu sedangkan Pak Prabowo ini yang menang di Garut pada tahun sebelumnya. Gitu kan. Ini sangat sangat senang untuk dinyanyikan gitu kan. Yang menarik. Nah, tidak lupa dengan Pak Ganjar di mana partai pengusungnya ini partai pemenang gitu kan secara nasional. Tidak bisa dianggap ya sebelah mata juga kalau di Garut. Ya, sulit terbaca. Jadi intinya menarik untuk ditunggu siapa yang akan memenangkan pertarungan dalam hal Pilpres di Garut gitu ya. Cuman yang perlu ditekankan adalah seperti ini. Di 2019 pengalaman saya ada narasi yang menyebutkan bahwa nah cenah ada Prabowo teh suarana gede di Garut gitu kan. Nah habet jadi yang perlu diketahui adalah Garut itu hanya satu dari banyak kota yang melakukan pemilu gitu kan, yang ikut serta gitu. Artinya kalau disebut tidak menentukan ya tidak juga karena satu suara pun berpengaruh apalagi satu kabupaten gitu kan. Jadi yang perlu dilihat itu terkait siapa yang akan memenangkan pemilu, yaitu tadi mereka yang pasangan calon yang bisa meraih 50+1 suara gitu kan. Gitu. Nah, ada lagi Bang Pan? Mungkin ini kata penutup juga pesan buat kita semua mungkin termasuk reminder buat diri saya sendiri. Mengutip juga sedikit minjam kalimat Latin mungkin. Dan juga ini umum juga. Katanya partitet in re et suaviter in modo. Jadi tegaslah dalam prinsip, kemudian fleksibel dalam tindakan. Ini kalau misalkan berbicara fleksibilitas anak muda lah jagonya. Tapi kalau soal berbicara ketegasan, ini yang menjadi PR kita semua. Gitu kan. Sekarang kita Mang Hakim dan juga saya itu berada di kisaran Gen Z mungkin ya, 97 sampai 2012. Betul kan? Gen Z itu sulit untuk tegas. Saya sendiri yang mengalami. Nah, artinya pesan untuk kita semuanya yaitu tetaplah tempuh jalan yang teman-teman lalui, tapi tetap kalau misalkan berbicara politik itu harus membuka lebar telinga, kemudian jangan menutup mata dan juga mempertajam penciuman, karena memang dalam basic apapun kita jalan, dalam passion apapun kita berada, kita tidak terlepas dari kondisi politik dan juga harus tetap diawasi. Mungkin itu mungkin. Kalau dari saya terakhir intinya gini sih, siapapun yang dipilih gitu kan, siapapun pilihan dari personal teman-teman ya silahkan gitu, karena kan kita juga tidak tahu gitu si A mendukung paslon ini, kita kan tidak tahu di balik suara dia mencoblos siapa. Tapi poinnya adalah siapapun pilihannya tetap jaga persatuan dan kedamaian gitu, karena kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sangat mengerikan kan gitu. Ketika terjadi perbedaan
dan perbedaan itu berlanjut meskipun pada dasarnya mereka yang bertarung di Pilpres udah akur-akur aja gitu kan. Pada akhirnya mah kan akur-akur saja gitu, makan siang bareng lagi. Itulah sebetulnya Garut Update ini pamer studio baru, Mang. Betul. Ini enak lah. Ini akan jadi rumah kita untuk berdiskusi dengan banyak orang gitu ya. Nantinya akan ada banyak program selain Garut Memilih, misalkan Garut GU Talk dan yang lain-lain gitu. Dan episode GU Garut Memilih episode pertama ini kita mulai dengan diskusi kita hari ini. Ini biasanya kan ada narasumber yang luar biasa. Betul. Mungkin kita akan hadirkan nanti setelah tanggal 14 untuk kita mintai pandangannya setelah ada presiden baru Indonesia akan seperti apa gitu ya. Tapi tetap TV. Tetap beres berarti. Tetap Mangkim jangan golput. Betul, jangan golput dan jaga persatuan.